UNESA memantapkan eksistensi dalam kepeduliannya kepada anak berkebutuhan khusus. Hal ini terlihat dari predikat Kampus Ungu sebagai kampus ramah disabilitas yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Selain itu, UNESA juga berhasil menjadi top 3 dalam ajang UNESA Dimetric Disability Inclusion Matrix pada tahun 2022 yang diikuti oleh 125 perguruan tinggi di dunia. Profesor Dr. Nadi Suprapto, PhD, selaku Ketua Satuan Klasterisasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya, mengatakan bahwa program ini merupakan langkah awal untuk menciptakan kampus yang ramah disabilitas. Sebelumnya, UNESA telah melengkapi setiap prodi yang ada dengan fasilitas ramah disabilitas, di antaranya building block, RAM atau bidang lantai, kursi roda, penyediaan layanan konseling mahasiswa difabel, serta penyediaan aplikasi bahasa isyarat. Nah, kabar baik bagi seluruh penyandang difabel yang ingin melanjutkan mimpinya masuk perguruan tinggi negeri, UNESA membuka jalur penerimaan disabilitas sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dan sebagai bagian dari komitmen di bidang disabilitas, UNESA membuka jalur khusus peserta disabilitas, di mana pada jalur ini peserta akan terlihat dari nilai tes dan wawancara oleh tim PSLD atau Direktorat Disabilitas. Seleksi jalur ini tentu tidak seperti tes reguler alias disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta disabilitas. Nah, buat teman-teman yang masih kepo tentang pendidikan inklusif yang ada di UNESA, kalian bisa dengerin dari dua narasumber kita kali ini. Yuk dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih teman-teman yang ada di rumah kabarnya? Dan di dalam bulan Ramadan ini gimana puasanya? Apakah lancar juga? So, meskipun kita lagi dalam kondisi puasa kayak gini, kita tetap harus produktif. Nah, salah satunya kita bisa untuk sharing session nih sama teman-teman kita. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang nih. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin dari aku dulu dan juga teman-teman yang akan perkenalan. Sebelumnya kenalin, aku Asri Mailana dari Teknologi Pendidikan dan juga dua rekanku. Saya Siska Apriliana Sari. Dan saya mau jadi Asalwa. Dan saya Risma Yuki Juliana. Nah, di sini kami ingin sedikit berbincang dan sedikit mengenal lebih dalam lagi mengenai teman-teman dari pendidikan inklusif tersebut. Nah, sudah bersama dengan kami narasumber pada kesempatan kali ini. Boleh diperkenalkan, Kak? Ya, perkenalkan saya Muhammad Rizky Yusuf dari jurusan Pendidikan Luar Biasa angkatan 2023. Halo Kak. Halo. Bisa diperkenalkan sama teman-teman yang di rumah. Tapi sebelumnya sorry ya, sudah aku agak serak gimana gitu. Yang apakah? Kenalin, aku Windy Muhammad Fatila, biasa dipanggil Windy, dari Fakultas Bahasa dan Seni angkatan 23 jurusan Sastra Indonesia. Nah, mungkin untuk awal nih Kak, untuk kita lebih mengenal lagi, kakaknya kenapa sih tertarik masuk ke UNESA dan juga masuknya tuh jalur apa ke UNESA? Alasan aku masuk UNESA ya, yang buat aku tertarik itu karena keberagamannya dan penerimaannya dia ke kita yang teman-teman disabilitas gitu sih, teman-teman khusus gitu. Dan aku juga ngerasa bisa mengembangkan diriku dan pemikiranku sih. Aku masuk jalur ini, jurusan Sastra Indonesia ini lewat jalur UTBK. Oke, keren loh ya, jalurnya jalur UTBK kakaknya. Kebetulan hoki kayak Saya kebetulan kemarin melalui jalur SNBT atau UTBK. Emang awalnya kan rencana ngambil pendidikan luar biasa kan, terus nggak semua kampus juga punya jurusan tersebut.
Akhirnya kemarin waktu UTBK salah satu pilihannya di sini dan kebetulan keterimanya di sini. Baik, menurut Kak Windy sendiri nih ya, pandangan kakak di lingkungan UNESA ini seperti gimana? Jadi kayak apa namanya, ramah disabilitas atau kayak gimana gitu Kak? Kalau dibilang ramah disabilitas itu sebenarnya relatif ya, karena kita itu kan hidup dalam keanekaragaman dan apa ya namanya, homogenitas. Oke. Nah, dalam itu semua sebenarnya banyak teman-teman yang mungkin belum paham akan asumsi disabilitas itu kayak gimana, terus cara ngebantunya itu sih yang perlu kita soroti bersama. Tapi yang lainnya bisa dikatakan baik lah, gitu sih Kak. Sebenarnya apa ya, menantang lah, kan ini lingkungan baru juga buat saya kan, terus pengalaman baru juga tentang merantau, tentang beradaptasi dengan orang lain, menempatkan diri, jadi benar-benar hal yang baru, benar-benar menantang lah. Jadi terlalu banyak hal baru yang terjadi sih. Setelah masuk ke UNESA ini ada nggak sih Kak kendala gitu selama kakak berada di sini? Terus untuk pihak UNESA-nya sendiri itu kira-kira gitu biasanya itu bisa membantu apa gitu buat kakak? Kalau kendala misalnya dalam perkuliahan ya, kendala pasti ya soal pembelajaran pasti, karena kan saya ada hambatan kan di penglihatan gitu. Terus ya tidak bisa apa ya, melakukan metode belajar seperti misalkan kalian gitu kan, bisa nulis atau apa, tahu tentang teks yang sedang dipaparkan di depan gitu. Yang diberikan oleh UNESA dari dosen-dosennya sendiri sih tentang kesadaran itu, biasanya mereka juga akan memberikan penjelasan melalui audio. Terus untuk tugasnya juga biasanya kami ada diberi keringanan, misalkan penggantian tugas yang lain gitu. Misalkan kalau kita buat yang Canva itu poster itu kan kesusahan buat kami kan, itu nanti diganti makalah atau tugas-tugas lain sih yang bobotnya sama gitu, sesuai dosen. Oke, jadi dari apa ya, dari persepsi kakaknya tuh UNESA tuh sangat memudahkan ya Kak ya. Jadi walaupun mahasiswa tidak dibedakan lah, jadi semua itu punya dosen-dosennya tuh punya cara tersendiri untuk mempermudah kakak juga dan juga teman-temannya. Alhamdulillah, karena saya juga di PLP kan, mereka dosen-dosen yang memang mendalami tentang itu punya kesadaran yang lebih kayak gitu. Jadi cukup bersyukur meskipun nggak menutup mata teman-teman saya di jurusan-jurusan lain yang dosen-dosennya masih belum tahu tentang itu kan, juga pasti banyak kesusahan yang lebih dari saya kan, karena memang dosennya belum aware lah, belum punya kesadaran tentang itu. Jadi cukup kesusahan di sini. Kalau dibilang ramah disabilitas itu sebenarnya relatif ya, karena kita itu kan hidup dalam keanekaragaman dan apa ya namanya, homogenitas. Oke. Nah, dalam itu semua sebenarnya banyak teman-teman yang mungkin belum paham akan asumsi disabilitas itu kayak gimana, terus cara ngebantunya itu sih yang perlu kita soroti bersama. Tapi yang lainnya bisa dikatakan baik lah, gitu sih Kak. Nah, untuk kakak sendiri, menurut kakak pendidikan inklusif itu seperti apa, dan apakah menurut kakak apakah UNESA ini telah menjadi lingkungan inklusif yang baik? Oke, sebelumnya aku mau bilang dulu, pendidikan inklusif adalah sebuah lembaga atau instansi yang kita di situ itu disamaratakan, baik disabilitas ataupun tidak ada perbedaan ataupun kesenjangan di dalam pendidikan itu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang salah satunya hak-hak disabilitas, di situ disebutkan juga bahwasanya pemenuhan disabilitas itu harus disamaratakan, baik itu di setingkat menengah maupun universitas itu sendiri. Sekiannya UNESA dapat menjembatani
teman-teman disabilitas, baik itu disabilitas apapun dan dalam bentuk apapun, di jurusan manapun, karena banyak disabilitas yang mungkin hanya terpaku dengan satu jurusan, padahal UNESA itu banyak sekali jurusan dan fakultasnya. Itu sih. Yang saya rasa di PLB sih sedang menuju ke sana ya. Iya. Karena kan saya juga nggak tahu di prodi-prodi lain kan. Tapi kalau pendidikan inklusif kan yang benar-benar mengikut sertakan semuanya, benar-benar semuanya setara lah Iya. kayak gitu. Kalau di PLB ya kayak gitu, gimana dosennya bisa membuat pembelajaran itu bisa diakses semuanya lah. Jadi semua punya andil di dalam pembelajaran tersebut. Dan kalau di UNESA sendiri saya nggak tahu sih secara garis besarnya UNESA itu sudah atau belum, tapi untuk PLB sedang menuju ke sana dan semoga harapannya untuk UNESA sih. Terus motivasi terbesar dalam hidup kakak? Motivasi terbesar dalam hidup aku ya, itu adalah menjadi yang terbaik meskipun nggak bisa jadi yang lebih baik. Maksudnya menjadi yang lebih baik meskipun nggak jadi yang terbaik gitu. Mendedikasikan diri kita untuk sama meskipun sebisa kita, nggak apa-apa kok, sekecil apapun itu. Ya minimal bantu kalau misalnya bisa, atau memberikan dukungan, menjadi pribadi yang suportif, terbuka dan kolaboratif. Gitu. Oke. Mungkin ada motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Kalau motivasi saya sih cuma ini ya, mungkin kalau besok saya masih hidup ya berarti saya harus menjalani hidup sebaik mungkin sih. Mungkin itu yang mau disampaikan buat teman-teman yang di rumah ya kan? Iya, kalau besok masih bernafas ya harus hidup sebaik mungkin. Oke. Nah, kalau ini untuk closing ya Kak, mungkin ada yang ingin Kakak sampaikan untuk teman-teman yang maaf mungkin punya sedikit kendala dalam proses pendidikannya, entah itu yang memang seperti Kakak mungkin atau teman-teman difabel yang lain. Apa sih yang Kakak pengen kasih ke mereka? Motivasi apa sih yang Kakak pengen sampaikan ke mereka gitu? Motivasinya ya, saya pernah ngalamin di rumah, kan saya gap year juga, pernah ngalamin di rumah dan itu nggak enak. Ya. Ngerasa jadi beban. Coba nggak harus kuliah sih, kalian setidaknya punya tujuan lah dan punya kegiatan aja biar kalian ngerasa bosen, dan siapa tahu di luar itu lebih seru sih. Terus yang pengen saya sampaikan ke misalkan khususnya disabilitas ya, kan untuk akademik kalau di SLB itu susah lah ya, cari kegiatan lainnya emang disuka, siapa tahu itu bisa membuahkan hasil juga ya. Semoga bisa semuanya punya pandangan tentang itu sih. Untuk kalian jangan merasa berkecil hati, kalian nggak sendiri kok, ada aku, ada kamu, dan ada kita semua untuk bisa membangun sumber daya manusia dengan cara kita sendiri, meskipun kita katakanlah nggak seberuntung mereka yang diberikan kelebihan gitu sih. Iya benar banget sih Kak ya. Mungkin itu dari wawancara kami pada siang hari ini. Terima kasih ya Kak sebelumnya sudah Makasih banyak untuk sharing sama kita siang hari ini, kesempatan kali ini. Iya, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kakaknya, terus juga dari banyak hal yang udah kakaknya kasih ke kita. Nah teman-teman, untuk itu kami dari Teknologi Pendidikan mengucapkan terima kasih dan see you di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.